Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelas kita, di mana kali ini kita akan belajar lagi. Kebetulan kali ini kita akan belajar tentang salah satu sifat cahaya, yaitu kita belajar tentang cahaya menembus benda bening. Bersama kelas kita, belajar menyenangkan, mengasihkan, serta tidak membosankan. Baik, yang pertama adalah, apa itu cahaya? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perpaduan medan listrik dan medan magnet. Cahaya merupakan salah satu bentuk energinya yang banyak manfaatnya. Cahaya dapat berasal dari matahari, lampu, senter, atau cahaya lainnya. Sumber cahaya yang utama bagi bumi adalah matahari. Pengelompokan benda di sekitar kita. Yang pertama, sumber cahaya, yaitu semua benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Yang kedua adalah benda gelap, yaitu benda yang tidak bisa menghasilkan cahaya. Berikutnya adalah jenis benda gelap. Yang pertama, benda tembus cahaya, yaitu benda yang dapat meneruskan cahaya. Yang kedua adalah benda tidak tembus cahaya, yaitu benda yang tidak dapat meneruskan cahaya. Yang ketiga adalah benda bening, yaitu benda yang dapat meneruskan cahaya hampir seluruh cahaya yang mengenainya. Salah satu sifat cahaya adalah menembus benda bening. Nah, cahaya menembus benda bening artinya cahaya bisa menembus suatu benda yang bersifat transparan, misalnya kaca jendela, gelas, plastik. Cahaya tidak bisa menembus benda yang tidak tembus cahaya. Artinya, cahaya tidak bisa menembus suatu benda. Misalnya, buku, kertas tebal, kayu. Nah, mari kita lakukan pembuktian tentang cahaya dapat menembus benda bening. Alat-alat yang kita perlukan adalah yang pertama, senter. Yang kedua adalah toples, bisa diganti gelas juga boleh. Yang ketiga adalah kertas karton atau kertas kardus atau buku, boleh. Percobaan pertama. Nah, percobaan pertama ini adalah kita menggunakan senter dan juga ada sebuah toples yang diletakkan di dekat dinding. Kemudian kita nyalakan senternya dan kita arahkan kepada toples tersebut. Dan hasilnya adalah terlihat bahwa cahaya yang berasal dari senter itu bisa menembus toples sehingga cahaya bisa sampai ke dinding. Ini membuktikan bahwa cahaya bisa menembus benda bening. Percobaan kedua. Dalam percobaan kedua kali ini kita merubah dari toples menggunakan kertas karton. Nah, kita lihat bahwa ternyata jika kita menggunakan kertas karton, cahaya yang dari senter yang kita arahkan ke kertas karton tidak bisa sampai ke dinding, sehingga terjadi bayangan dari kertas karton. Maka dari percobaan kedua ini kita simpulkan bahwa cahaya tidak bisa menembus benda yang tidak transparan atau tidak bening. Nah, selain menembus benda bening, ternyata sifat cahaya yang dapat menembus benda bening ini bisa sangat berguna bagi kita. Nah, salah satu manfaatnya yang pertama adalah bisa melihat isi benda, di mana dengan adanya cahaya yang bisa menembus benda bening, kita bisa melihat isi dalam sebuah benda tersebut. Yang kedua adalah pemanfaatan pada lampu, yaitu cahaya bisa menembus kaca lampu mobil. Nah, seandainya lampunya tidak bisa menembus, cahayanya tidak menembus kaca lampu, maka cahaya tidak akan bisa menerangi jalan yang akan dilalui oleh mobil. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah menerangi rumah dengan jendela dan atap kacanya. Nah, di mana setiap pagi, siang, sore, ya terutama siang hari, kita tidak perlu menyalakan lampu terlalu banyak karena kita bisa memanfaatkan cahaya yang masuk melalui jendela dan atap kaca. Nah,
Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa kami jelaskan tentang cahaya menembus benda bening. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman semua. Bersama kelas kita, belajar menyenangkan, mengasihkan, serta tidak membosankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.